Ekonom senior Faisal Basri menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keuntungan yang didapatkan Indonesia dari hilirisasi nikel. Faisal menilai klaim Jokowi soal kenaikan nilai tambah ekspor dari 17 triliun rupiah menjadi 500 triliun rupiah berkat hilirisasi nikel tidak jelas sumbernya. Ia menilai hilirisasi justru hanya menguntungkan pihak China. Mengutip data dari keterangan resmi pemerintah dan pelaku bisnis terkait, Faisal menerangkan nilai ekspor biji nikel dengan kode HS 2604 hanya sebesar 1 triliun rupiah pada tahun 2014. Angka itu berasal dari nilai ekspor senilai 85,913 juta US dollar yang dikalikan dengan rata nilai kurs pada tahun yang sama yaitu sebesar 11.805 rupiah. Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja dengan kode HS72 yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat sebesar 413,9 triliun rupiah. Angka itu berasal dari nilai ekspor sebesar 27,8 miliar US dollar dikalikan dengan rata nilai kurs pada tahun lalu sebesar 14.876 rupiah. Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah biji nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri. Ditambah lagi ekspor olahan biji nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya. Faisal menyebutkan perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM. Tak hanya itu, Faisal menuturkan bahwasannya perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel, yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih diperbolehkan mengekspor biji nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor para pengusaha nasional. Melihat kondisi itu, Faisal menyebut hilirisasi nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi hampir seluruhnya dinikmati oleh pihak China. Hal itu setidaknya tercermin dalam peranan sektor industri manufaktur yang terus menurun dari 21,1% pada 2014 menjadi sebesar 18,3% pada 2023, di mana ini merupakan titik terendah sejak 33 tahun terakhir. Padahal, kebijakan hilirisasi nikel sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan keberadaan smelter nikel juga tidak mampu mengembangkan struktur industri nasional. Pasalnya, nikel yang diproduksi hanya diekspor dalam bentuk mentah dan hanya beberapa persen yang diolah menjadi bahan seperempat jadi seperti dalam bentuk ferroalloy atau ferronikel, nickel pig iron, dan nickel matte. Artinya hal ini menunjukkan belum maksimalnya kemampuan industri nasional untuk mengolah nikel menjadi produk ekspor yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sebelumnya dalam kajian tengah tahun, Indef bertemakan menolak kutukan deindustrialisasi. Faisal mengatakan China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentasinya tidak main-main, mencapai 90% dari total keuntungan. Sementara, Indonesia hanya mendapat 10% dari keseluruhan keuntungan dari kebijakan tersebut.